menerangkan bagaimana caranya menggunakan rapot versi terbaru. Pertama kita buka dulu ini rapotnya ya, rapot versi 2 yang penggerangan. Kita ekstrak di sini. Setelah diekstrak, kita buka ya. Nah, di sini sudah ada. Kalau belum tahu passwordnya bisa dilihat di sini. Dibuka dulu passwordnya. Pertama kita copy dan paste, Ctrl C dan Ctrl V. Kemudian kopiannya ini kita rubah ya. Misalnya kita mau mengerjakan rapot kelas 1, misalnya kita tulis di sini 2021-2022 tahun pelajarannya rapot kelas 1, rapot kelas 1 misalnya, enter. Nah, kita buka ini kopiannya, jadi ini jadi master, jangan diedit ya, copy aja. Kita buka, klik 2 kali, kemudian tunggu sampai terbuka. Oke, nah ini adalah tampilan awal ketika kita pertama kali membuka. Ketika pertama kali membuka itu harus enable content dulu. Nah, di sini enable contentnya ya. Kita klik enable content, maka nanti makronya akan berjalan. Kalau tidak di enable content, maka aplikasi ini tidak bisa dipakai. Kita klik enable content, kemudian muncul user login, tulis username-nya dan passwordnya juga tulis. Nah, setelah itu klik login ya. Kemudian ada di sini notifikasi selamat Anda berhasil login. Kalau misalnya salah, maka akan otomatis di sini ada keterangan salah. Dan kalau kita klik cancel atau klik tombol exit, maka akan keluar. Di sini oke, continue ya, klik continue. Nah, ini tampilannya ya. Di sini ada menu input nilai KI1, KI2, KI3 dan KI4 lengkap di sini ya. Jadi tampilannya ini sengaja dibuat oleh kami, yaitu oleh Gugus Dahlia Panggarangan, KKG Gugus Dahlia Panggarangan, sesimpel mungkin dan selengkap mungkin di dashboard ya, atau di menu utama. Ini input nilai dan ini menu utamanya, ada KKM, ada rekap nilai, ada data siswa, ada data rapot, data sekolah, petunjuk, dan rapot itu sendiri. Nah, dan sebelah kanan ada di sini nama chat area. Data siswanya udah 100%, data rapotnya sudah 100%, input nilainya 100% ya. Ada tombol simpan juga di sini. Ini proses keseluruhannya 100%. Dan ini di sini ada tampilan ya, nama guru, terus guru kelas berapa, nama sekolahnya, terus jumlah siswanya. Ini dirubahnya ya di data sekolah. Nanti kita edit data sekolah dulu. Nah, di sini ada menu ribbon, ada on, ada off. Menu ribbon itu yang atas ya. Kalau kita pencet off, maka menu ribbonnya akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi tampilannya lebih seperti aplikasi yang bukan Excel gitu. Nah, pertama kali membuka aplikasi rapot ini ya, kita pertama kali itu harusnya data sekolah dulu yang diedit. Kita klik data sekolah. Nah, di sini karena khusus untuk Kecamatan Panggarangan, maka di sini hanya sekolah Panggarangan saja, sekolah SD Panggarangan saja yang muncul. Lengkap di sini ada 34 SD. Kebetulan saya akan mencontohkan 2 Mekarjaya ya. 2 Mekarjaya kita pilih. Nah, secara otomatis NPSN-nya berubah ya, karena sudah ada datanya. Kita coba rubah lagi. Nah, NPSN itu otomatis berubah. Kita pilih 2 Mekarjaya. Oke. Sininya alamatnya sudah benar, Jalan Cimampang, kita desanya ganti desa
Mekarjaya. Kecamatannya ini nggak bisa diedit karena sudah dikunci, kabupatennya juga tidak bisa diedit, provinsinya juga tidak bisa, sudah diedit. Nah, nama kepala sekolah silahkan diedit, mau huruf besar boleh, mau huruf kecil juga boleh. Untuk NIP-nya nggak usah pakai tanda petik karena sudah diedit, untuk bisa langsung nomor saja. Nama guru kelasnya silahkan, NIP-nya kalau tidak ada NIP silahkan dikosongkan saja. Nah, ini kelas, pilih. Tadi kan kita mau ngerjakan kelas 1, maka pilih kelas 1. Terus ini semester berapa? Jangan lupa kita ngerjain semester berapa. Kalau kita ngerjain semester ganjil ya pilihnya ganjil. Terus jumlah siswa berapa? Misal kelas 1 itu jumlah siswanya kebetulan sedikit sini, yaitu 11. Ini tahun pelajarannya 2021-2022. Tanggal rapotnya kita ubah ya. 18 Desember. 18 Desember 2021. Ini kode posnya dan email sekolah. Bebas ya, mau email sekolah diisinya, mau website sekolah. Kebetulan di sini diisinya website sekolah, nggak apa-apa. Kemudian sudah begitu, kita kembali ke menu utama, kemudian data siswanya sekarang. Nah, siswanya belum diisi ya, ini masih data contoh ya, siswa 1, siswa 2, sampai siswa 60. Karena ini maksimal dibikin oleh KKG Gugus Dahlia sampai 60 siswa, menampung 60 siswa. Nama siswa, nama lengkapnya tulis, misalnya Ahmad Baehaki, maka nama panggilannya akan otomatis Ahmad. Nah, kita pilih jenis kelaminnya, misalnya laki-laki, tanggal lahirnya silahkan tulis Lebak, misalnya 10 Januari 2010, tidak disingkat ya, tapi panjang. Agamanya silahkan, pendidikan sebelumnya kalau tidak ada kasih strip aja, jalannya atau kampungnya kampung apa, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Terus nama ayah di sini misalnya nama ayahnya Sukarya misalnya ya. Pekerjaannya misalnya guru. Nah, ibu. Kalau diisi nama ayah, maka otomatis nama wali juga berubah. Tapi misalnya kalau nama walinya ini bukan bapaknya, boleh diganti gitu. Terus nama ibu, pekerjaan ibu apa, dan nomor telepon. Di sini saya tidak akan mencontohkan secara betul-betul ya, cuman menunjukkan saja. Kemudian misalnya sudah selesai ya. Datanya kan 11 siswa, maka dari 12 ini ya, dari 12 sampai ke bawah kita blok ya. Kita blok karena kita kan siswanya cuma 11, kita blok sampai ke bawah gitu ya. Nah, di sini kita delete. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah kita kembali ke menu utama. Setelah data siswa, kita isi data rapot ya. Data rapot kita isi. Di sini otomatis ya muncul nama siswanya siapa. Jadi untuk induk dan nisen dan nama siswa di sini tidak usah diisi lagi karena tadi sudah di data siswa. Ini kan data rapot ya. Data rapot itu ada ukuran badan, kondisi kesehatan, absensinya, ekstrakurikuler, saran, ya, saran di rapot. Juga ada prestasi, tinggal diisi saja. Ya. Ini juga dihapus kalau misalnya di sini tidak ada, kita tinggal hapus ya data dari nomor 12 sampai ke 60, hapus aja datanya. Nggak dihapus juga nggak apa-apa, ya tidak mengganggu sebenarnya. Cuman paling mempengaruhi persentase yang ada di menu utama sini. Persentasenya kan ini jadi 542. Kenapa begitu? Karena siswanya kita 11 siswa, tapi kita ngisi datanya itu data rapotnya lebih dari 11 siswa, makanya dia munculnya lebih dari 100%. Kalau mau jadi 100%, kita tinggal hapus saja data yang berlebihnya.
Di sini saya tidak akan mencontohkan ya, hanya menunjukkan saja. Di sini ada tinggi badan ya, ada berat. Untuk semester 1 kita isi cukup semester 1 aja. Semester 2 kita hapus ya. Kita hapus seperti ini. Semester 2-nya di blok ya, di delete. Seperti itu. Pendengaran di sini, penglihatan seperti apa. Nah, untuk absensi tinggal tulis angkanya berapa hari, alfanya, izinnya, sakitnya, untuk pramukanya gimana. Terus kalau misalnya ada ekskul apa gitu di sekolah, tinggal ditulis pilihan 1 dan pilihan 2. Untuk sarannya silahkan Bapak Ibu tulis sarannya sesuai dengan siswa ya. Terus kalau misalnya ada prestasi silahkan tulis prestasinya apa, keterangannya apa gitu. Contohnya ini sudah selesai misalnya ya, kembali lagi ke menu utama. Nah, ini tinggal kita menyesuaikan KKM. KKM-nya di sini misalnya kan KKM satuan pendidikannya 67. Ini terlalu besar misalnya. Kita bisa dikurang-kurangi. Misalnya di sini bahasa Indonesia 70 terlalu besar, kita jadikan 67 misalnya gitu. Ya. Ini SBDP 75 terlalu besar misalnya jadi 70. Nah, otomatis panjang intervalnya juga berubah, panjang intervalnya. Nah, di sini saya kasih opsi untuk mengubah intervalnya. Misalnya kan nilai A itu 88 ke atas. Boleh Bapak Ibu ganti kalau misalnya kurang sesuai. Tapi disarankan untuk mengganti yang di sini aja, yang KKM mata pelajaran. Itu. Kalau di sini masih tinggi, tinggal kurangi lagi ini. Misal olahraga kita kurangi lagi jadi 60 misalnya. Nah, maka akan berubah lagi intervalnya seperti itu. Kemudian kita kalau sudah selesai menyesuaikan KKM, kita kembali lagi ke menu utama. Kita lihat rekap nilai. Ini sudah terisi semua ya. Contohnya. Berarti kita harus hapus. Misalnya kita langsung ke KI 3 contohnya. Ini kan sudah ada isinya. Kita hapus aja biasa. Ya. Ada nilai harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Tinggal kita hapus aja. Contohnya saya hapus ya, begini, set, tinggal delete, ya, tinggal begitu saja. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk pengisian nilai ini, kalau bisa semua KD itu diisi ya, tapi hanya KD yang ada aja, jangan yang kosong diisi. Contoh kan di baris ini kan nggak ada, di atasnya nggak ada KD-nya, itu nggak usah diisi nilai. Jadi cukup dari KD yang ada saja. Kenapa harus diisi KD-nya? Supaya nanti di deskripsinya juga beragam gitu Bapak Ibu ya. Pernah ada yang bertanya ke saya, kenapa katanya ini KD-nya cuma 1 yang muncul. Jadi begini Bapak Ibu, saya contohkan di Ahmad ya. Misalnya Ahmad itu KD 3.1-nya nilainya 70 misalnya. 3.2-nya misalnya 90. Kita samain ya di sininya. Nilai tengah semester ini contoh doang. 70, 90, 70, 90. Contoh ini 2 kali doang ya yang diisi. Maka di deskripsi itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi nilai maksimal dan nilai minimal. Nanti kalimatnya seperti ini. Ananda Ahmad sangat baik karena maksimalnya sangat baik. Kalau nilai maksimalnya baik berarti nanti Ananda Ahmad baik. Ya, tergantung dari nilai maksimal. Karena tadi nilai maksimalnya adalah 90 berarti sangat baik. Ananda Ahmad sangat baik dalam hal apa? Dalam hal ini KD 3.2 gitu. Dan apa? Dan cukup baik.
nilai minimal yang muncul ya. Dan cukup baik dalam hal apa? Dalam hal KD 3.1. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita isi semua datanya sini, maka yang muncul hanya 2 KD, yaitu KD yang nilai maksimal dan KD nilai minimal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sama di pelajaran PKN seperti itu, bahasa Indonesia juga seperti itu ya. KD KI 3, KI 4 itu sama seperti itu. Nah, di KI 4 untuk versi rapot yang sebelumnya itu ada 3 sub untuk penilaian, ada produk, ada apa lagi? Proyek ya, ada seperti itu. Cuman untuk versi 2 ini oleh KKG Gugus Dahlia dirubah supaya lebih mudah ya. Jadi langsung aja gitu. 4.1 berapa gitu nilainya. Jadi tidak harus menginput 3 sub untuk mengisi 1 KD. Jadi lebih mudah ini, digampangkan. Nah, ini juga seperti tadi, nilainya di sini Ananda Ahmad sangat baik dalam hal apa? 97 ya, misalnya 97 itu di sini dalam hal KD 4.2.2. Gitu, sangat baik ya. Dan apa? Dan perlu bimbingan. Nilainya 52, berarti di mana? 52 ini dalam hal KD 4.2.1 gitu. Sama di semua pelajaran juga seperti itu. Nah, kita ke spiritual. Untuk spiritual di sini kenapa angkanya ada 1, 5, 5, 7. Nah, ini contoh aja ya Bapak Ibu, contoh karena di sini itu menggunakan frekuensi bukan nilai. Jadi tidak 70, 80 tidak seperti itu. Ini tuh frekuensi. Misal Ananda Ahmad ini beribadahnya misalnya SB itu kan sangat baik, PB itu perlu bimbingan. Sangat baik dalam hal ibadah misalnya berapa kali dalam catatan KI berapa ini? KI 1-nya gitu beribadah untuk spiritualnya. Misalnya dalam beribadah dia sangat baik 1 kali, tapi dibimbingnya 5 kali. Maka yang munculnya di sini nanti Ananda Ahmad ya sudah mampu karena sudah kita bimbing. Kalau misalnya di sininya kita tulis di sangat baiknya lebih besar daripada perlu bimbingannya, misalnya 7 kan lebih besar daripada 5, maka akan berubah Ananda Ahmad sangat baik karena lebih banyak sangat baiknya daripada bimbingan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sama di sosial juga sama seperti itu. Jadi frekuensi mana yang lebih sering, apakah dia sangat baik atau dia perlu bimbingan dalam hal jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan lain-lain. Misalnya ini sudah selesai, kita kembali lagi. Oh ya maaf, ini juga deskripsinya boleh Bapak Ibu misalnya mau diganti jujur jadi apa misalnya, boleh, silahkan. Kemudian kita kembali lagi ya. Nah, kita sudah ngisi data sekolah, tadi data siswa, data rapotnya, KKM, terus KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 sudah diisi, maka sudah selesai. Berarti kita tinggal ngeprint rapot. Nah, rapot ini ada 3 ya, ada covernya ya, ada data rapotnya ya, identitas peserta didik, ini data rapot sebutnya. Ada juga nilainya, nilai rapotnya, ada kelas bawah, ada kelas atas. Ini kan kelas 1 berarti kelas bawah, kelas 1, 2, 3 itu kelas bawah, 4, 5, 6 kelas atas. Jangan sampai salah print ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kelas 4, 5, 6 kita pilih yang ini, kelas atas. Untuk 1, 2, 3 kita pilih kelas bawah. Karena ini kelas 1 kita pilih kelas bawah ya. Tapi untuk kelas 1 disarankan untuk mengeprint covernya. Untuk kelas 2 ke atas tidak usah. Kita print covernya. Nah, kita print seperti ini. Apakah ada kesalahan misalnya? Kita harus cek dulu ya. Seperti ini ceknya. Nah, ini ada berlebih. Nah, untuk hal seperti ini, karena
kami membuatnya itu menggunakan Excel yang versi 2021, kemudian mungkin Bapak Ibu menggunakan Excel yang di bawahnya, maka kadang-kadang ya terjadi hal seperti ini. Jadi agak bergeser sedikit. Bapak Ibu gampang tinggal tekan ke sini ya. Tekan ke sini. Kemudian kita scroll ke bawah, mana nih yang misalnya berlebih. Nah, ini kan berlebih nih. Jadi ada page 3, ada tulisan page 3. Kita klik ke atasin. Nah, seperti itu. Maka hasil printnya ya, kita kembalikan lagi tampilannya, klik ini lagi, maka hasil printnya akan jadi 2 lembar, jadi tidak 3 lembar ya, tapi seperti itu. Kemudian kita data rapotnya juga print ya, tinggal print aja satu-satu. Ini nomor absennya tinggal diganti doang ya. Kelas bawah ya, tanggal misalnya dari absen 1. Nah, kita print. Sini ada yang salah enggak? Kita cek. Ini halamannya, kita harus lihat halamannya itu harus ada di bawah ya. Jangan sampai ada di atas. Kita lihat. Nah, ini enggak ada halamannya, berarti itu nanti kita harus tarik ya. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah, ini ada di atas, berarti kita harus tarik ya nanti. Kita cek lagi ya, ini juga ada di atas, ada di bawah. Oke, kita close ya, kita close, kita ke sini, diklik ya, page break preview ya. Kemudian kita lihat apakah ada yang terlewat. Ini halamannya betul di situ, kemudian di bawahnya kita lihat. Nah, ini halamannya ada di bawah garis. Kita tarik berarti garisnya ke bawah 1 kali. Nah, seperti itu. Kita ke bawah lagi. Ini juga sudah betul. Ya, sudah betul semua. Tinggal kita balik lagi ke normal. Kemudian kita print, kita lihat halamannya ya, ada di bawah. Halaman 1, halaman 2 juga ada di bawah, halaman 3 juga ada di bawah, halaman 4 juga ada di bawah. Nah, untuk kelas bawah itu 4 halaman, untuk kelas atas 5 halaman ya Bapak Ibu. Oke, misalnya sudah ya, misalnya ini sudah selesai, ngeprintnya sudah selesai, maka pekerjaan Bapak Ibu selesai untuk rapot. Tinggal disimpan rapotnya. Ini tidak usah diedit lagi untuk tahun depan. Jadi tahun depan kita mengcopy lagi dari data master yang ini, ganti lagi tahunnya seperti itu. Jadi ini tuh jadikan dokumen yang ini nih. Jadikan dokumen siswa. Seperti saya di sini nih, ada dokumen siswa tuh dari 2019 sampai 2022. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa memudahkan Bapak Ibu. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.